Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MTSN 1 Trenggalek. Kita berjumpa lagi di podcast Dakon Mas, dakwah dan kongko MTSN 1 Trenggalek. Tentu saja kita selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa pada hari ini. Ada pepatah bijak mengatakan bahwa jika kita menjaga lingkungan, maka lingkungan itulah yang akan menjaga kita. Untuk itu, di sini sudah hadir seorang narasumber yang sangat luar biasa yang berkaitan dengan lingkungan, yaitu Bapak Heru Gunawan, DIE MBA. Beliau merupakan seorang penggiat yang mengembangkan teknologi lingkungan dan bisnis karbon. Assalamualaikum Bapak Heru. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast kita ya Bapak. Terima kasih. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Barusan juga baru makan nasi tiwul ya. Nah, ini pertama kali saya Pertama sebetulnya. kali makan Pernah nasi dengar tiwul. sering ya dulu waktu kecil. Tapi nasi tiwul yang benar tuh baru hari ini. Gitu. Diberikan nama kepala sekolah tadi. Gimana rasanya Bapak? Apa pedas? Ya pedas ya, tapi ya kita harus pikir. Ini bagian juga makan nasi tiwul juga bagian dari bagaimana kita memikirkan lingkungan hidup ke depannya seperti Betul, apa. betul. Dengan memanfaatkan tanaman yang di sekitar kita yang memang Betul. apa ya sangat banyak gitu ya dari Betul, ketela ya. atau Jadi alternatif singkong. pangan kan bukan hanya harus makan beras kan. Betul. Ya. Inggih. Bapak, sebelum kita bicara lebih jauh tentang bagaimana melestarikan lingkungan Mhm. sekitar kita, saya mau tanya dulu ini mungkin pendapat Bapak tentang bagaimana lingkungan di Indonesia saat ini ya, keadaan lingkungan Indonesia terutama khusus untuk wilayah Trenggalek itu bagaimana? Oke. Jadi sebelum saya bicara tentang Trenggalek khususnya ya, Inggih. izinkan saya untuk bicara tentang kondisi dunia global. Kenapa harus kita bicara global dulu? Karena bumi ini satu, Iya betul. tidak tambah luas, tidak tambah sempit. Ya. Penduduk bertambah terus. Inggih. Iya. Ya. Tempatnya tidak bertambah luas, penduduknya bertambah. Iya, Pasti ada tantangan bagaimana mereka beraktivitas untuk hidup yang pastinya akan menggunakan lahan. betul Ya, sekali. lahan kalau dipakai ya pasti ada impact, bisa positif, bisa negatif. Impact positifnya kita tanam untuk kehidupan kita sendiri, makanan atau memelihara hewan dan lain-lain. Tapi yang menjadi masalah kalau lahan ini tidak dikelola dengan kriteria yang cukup jaga lingkungan lah istilah mudahnya ya. Ini bukan tidak mungkin kondisi lahannya rusak, lama-kelamaan akhirnya terlalu over eksploitasi, akhirnya kan jadi masalah. Nah, Iya. masalahnya apa? Yang paling mudah yang kita pahami adalah tentang ketahanan pangan, istilah pemerintah sekarang. Jadi kalau lahan itu tidak dikelola dengan kriteria atau apa ya, kaidah-kaidah lingkungan yang berkelanjutan, ini akan menjadi bencana. Iya betul. Nah, dunia sudah memahami itu, ya. Karena ada industrialisasi proses yang dulu panjang dari 1800-an dan sekarang 50 tahun terakhir mereka sudah paham bahwa kegiatan industri yang tujuannya untuk manfaat manusia juga ternyata merubah dan menjadikan perubahan iklim ini. Dari mana perubahan iklim? Gara-gara hasil emisi dari kegiatan industri ya diantaranya adalah gas rumah kaca atau mudahnya saya bilangnya karbon dioksida. Iya betul. Kenapa sekarang ada perubahan iklim? Gara-gara emisi gas rumah kaca atau karbon dioksida yang diemisikan ke udara itu merusak lapisan ozon. Lapisan ozon semacam filter. Kalau kita ini lagi podcast, Oke. kalau nggak difilter kan jadi kelihatan aslinya, Iya, toh? berminyak gitu. Ya berminyak misalnya kayak gitu kan. Sama bumi pun ada atmosfer, diantaranya lapisan ozon. Iya betul. Tujuannya melindungi makhluk Yang di hidup yang ada di dalamnya. bumi Iya. dari paparan sinar matahari langsung, ultraviolet dan lain-lain yang bisa merusak juga kesehatan kita, bahkan mungkin kita terbakar kalau nggak ada atmosfer. Nah sekarang sudah sebagian dari lapisan itu menjadi lubang, gara-gara kita terlalu banyak mengemisikan. Hmm. Jadi kalau saya bicara lingkungan, tidak lepas dengan apa perilaku manusia. Nah, tadi bumi satu, ya luasnya nggak bertambah, penduduknya bertambah. Iya. Berarti setiap penduduk butuh lahan untuk hidupnya dan lain-lain Iya. kan. Disitulah mulai berkecamuk yang namanya
emisi karbon yang menjadi lebih besar karena terjadi industri dan lain-lain. Betul. Sebetulnya nggak perlu takut kalau kita sadar. Nah, dunia udah mengatakan ini gawat. Bahkan para ahli dunia, kalau kita tidak bergerak apapun, tahun 2070 kiamat lingkungan. Kiamat Mungkin lingkungan. definisi kita sebagai orang Muslim, kiamat itu apa sih? Segalanya berakhir kan? Iya, Ya kan? Kalau kiamat lingkungan menurut saya adalah bencana-bencana alam ya seperti itu sudah ya Pak. dimulai sekarang. Seharusnya hari ini kan musim panas, Iya, sekarang hujan. iya Kadang-kadang betul-betul. kebalikan kan? Iya betul. Kalau musim hujan panas, Iya. kekeringan, bencana, banjir dan lain-lain. Jadi sebetulnya kalau bahasa kita itu bencana, bukan sebetulnya. Alam mencari titik keseimbangan baru dengan cara bencana. Tapi kita manusia menganggapnya bencana. Walaupun sudah tahu ini bencana gara-gara manusia, pernah nggak kita merasa sadar? Tidak semuanya bisa Tidak sadar. semuanya. Nah, Iya. tadi global, berarti kalau kita bumi ini satu, kita bisa langsung ke Trenggalek. Ya kan? Iya. Nggak perlu lagi nasional atau regional, dan langsung ke Trenggalek kita bicara Trenggalek. Trenggalek ini sebetulnya salah satu wilayah kabupaten yang cukup perlu disyukuri oleh setiap penduduknya. Betul. Ya, walaupun kita melihat ada beberapa bencana. Iya. Karena 60% wilayahnya masih tertutup dengan vegetasi hijau. Iya, masih wilayah pegunungan gitu ya, Pak. Pegunungan, hutan, pokoknya hijau saja. Iya. Kita tahu bahwa tanaman ini adalah sebuah anugerah dari Yang Maha Kuasa yang diberi kemampuan untuk menyerap tadi emisi gas rumah kaca itu. Jadi kalau gas rumah kaca atau karbon dioksida yang diemisikan oleh industri, kendaraan kita, listrik kita, dan lain-lain, itu diserap sama vegetasi melalui proses fotosintesa. Karbonnya itu jadi pembesaran kita biomasa, ya tanaman misalnya dari cabang, dari jadi akar, jadi batang. O2-nya dilepaskan lagi untuk kita hirup. Betul. Ya, artinya gini, kalau kita tidak berbuat apapun di Trenggalek, sekarang seperti biasa aja ngikutin gas aja. Pernah kebayang nggak sehari-hari kita menjadi pendosa lingkungan? Betul. Iya, Pendosa Bapak. loh. Iya. Karena Tahu, mencemari. paham, tidak melakukan apapun. Ya, saya bahasa sederhana pendosa lingkungan. Karena harus ada alasannya kenapa pendosa. Kita tidak berbuat apapun untuk lingkungan kita. Padahal kita lahir di dunia ini untuk bermanfaat untuk orang lain. Ya, jadi kita udah tahu nih, kebanyakan emisi merusak lingkungan. Kalau merusak lingkungan, merusak juga ketidaknyamanan buat orang. Oksigennya berkurang, rebutan oksigen. Kemarin COVID kita rebutan oksigen. Betul. Dijual mahal sekali oksigen. Nah, jadi kenapa nggak di level kita individu, yuk kita berbuat sesuatu. Saya bersyukur datang di podcastnya Madrasah Sanawiyah 1 Trenggalek ini, yang sudah dapat gelar Adiwiyata. Betul. Bahkan ruang podcast ini yang cukup luar biasa. Saya excited benar karena selama saya di Trenggalek setahun ini, saya bikin ya punya akun juga lah saya sendiri ya. Di rumah sendiri di kamar, kadang-kadang di tempat yang kurang tepat juga gitu kan. Jadi yang formal kayak gini ya alhamdulillah. Jadi saya bisa menyampaikan apa yang saya pikirkan dan berinteraksi. Balik lagi ke Trenggalek. Jagalah apa yang sudah dimiliki Trenggalek. Minimal menjaga. Ya, saya datang di sini berkat Pak Bupati sebetulnya. Iya. Beliau mengenal saya melalui seseorang yang mengatakan bahwa ini penggiat lingkungan dan ujung-ujungnya saya berkegiatan di bisnis karbon. Jadi sederhananya bisnis karbon ini bahwa wilayah Trenggalek yang 60% hijau Iya. berarti punya kesempatan kemampuan untuk menyerap karbonnya gas rumah kaca tadi. Ternyata sekarang kemampuan menyerap emisi gas rumah kaca yang disebut sertifikat karbon, sertifikat itunya bisa diperjualbelikan, punya nilai uang. Siapa yang membutuhkan adalah orang-orang yang atau industri yang mengemisikan karbon, tapi dia tidak berbuat apa-apa, misalnya nggak bikin penanaman dan lain-lain, karena penyerapan karbonnya harus segera, dia beli Iya. sertifikat itu
Karena kita di Trenggalek punya kemampuan untuk menyerapnya. Betul. Jadi sebutnya perdagangan karbon. Ya, sederhananya itu. Nanti Iya, Bapak. kalau terlalu teknis nanti Mbak Ivan nanti yang menjelaskannya. Tapi berarti membangun Kabupaten Trenggalek bukan hanya dari APBD atau APBN, ada potensi baru dengan menjaga alamnya, menjaga hutannya, menjaga wilayahnya tetap hijau, artinya kemampuan menyerap karbonnya dijaga, kalau bisa ditingkatkan. Ternyata ada uangnya. Hmm. Untuk penghasilan buat siapa? PAD ini Wah. juga untuk APBD, ya buat masyarakatnya juga. Ya tadi di ruang kelas saya jelaskan bagaimana anak-anak memahami bahwa Indonesia dari dulu disebutnya paru-paru dunia. Betul. Kami jadi hafalan saja termasuk saya. Apa artinya paru-paru dunia? Paru-paru berkaitannya dengan nafas. Nafas berkaitan dengan hidup. Nah, sekarang untuk bernafas butuh oksigen yang dihasilkan tanaman. Nanam aja nggak pernah. Bahkan Iya. para petani udah biasa menanam, kadang-kadang kita tidak mengapresiasi mereka berkontribusi. Nah, karena ini masalah global, masalah Trenggalek juga bagian dari global, mari kita berbuat. Nah, mumpung ini ada energi di Madrasah Sanawiyah Sanawiyah satu satu ini Trenggalek Trenggalek. ini, energinya adalah anak-anaknya, para pendidiknya, lingkungan sekitarnya, yang punya ambisi bagaimana kita menyelamatkan dunia. Saya bersyukur dari PT Jualitat Energi Trenggalek, BUMD Trenggalek, yang memang ada Hmm. departemen bisnis Iya. karbonnya, Oh iya. bermitra dengan madrasah. Karena ini harus menjadi kekuatan. Karena kalau kita sendirian nggak jadi apa-apa. Betul. Ya. Harus Untuk sementara bersama-sama ya, itu, Bapak ya. ya, Iya. Ini saya kemarin mencari literasi tentang program-program Bapak Bupati Trenggalek ya, Pak. ya, Ada program yang dicanangkan oleh Bapak Bupati bahwa 2045 Trenggalek betul, itu net zero carbon gitu. ya. Itu program yang maksudnya seperti apa? Lalu bagaimana cara merealisasikan program tersebut gitu, Pak? Oke. Jadi memang RJPMD dari Kabupaten Trenggalek mengikuti apa yang sudah digariskan secara nasional di Jakarta ya, bahwa sebelum lari ke Trenggalek saya bercerita Indonesia sudah menandatangani kesepakatan yang namanya Paris Agreement tahun 2015, karena dunia sudah memahami, menyadari bahwa perubahan iklim akan ujung-ujungnya yang tadi saya bilang ya, kiamat lingkungan tahun 2070 karena temperatur naik terus. Iya, betul. Nah, inline atau selaras dengan apa yang dipahami di luar negeri dan dunia, ya akhirnya ke pemerintah kita pusat sampai ke daerah. Kalau di pusat, pemerintah Republik Indonesia ini berkomitmen untuk menurunkan gas rumah kaca mendekati 32% lah ya tahun 2030. Jadi harus diturunkan gas rumah kacanya. Artinya gas-gas yang berpotensi merusak lapisan ozon yang mengakibatkan perubahan iklim harus diturunkan 32%. Sesudahnya adalah 2060 kita net zero. Nah, perlu saya jelaskan net zero itu apa. Jadi apa yang kita emisikan harus dinetralkan oleh kita sendiri. Misalnya Betul. ya kayak nebus dosa Iya. ya. Kalau misalnya dosa saya 10, ya tebuslah dengan 10. Ya. Jadi apa yang kita emisikan gas rumah kaca harus kita netralkan, bisa melalui vegetasi yang kita jaga atau kita tingkatkan luasannya supaya penyerapannya meningkat. Supaya tetap net zero ya. Itu 2060. Nah, Kabupaten Trenggalek berjanjinya ke pemerintah pusat lebih cepat 15 tahun. Kalau nasional 2060, Kabupaten Trenggalek tahun 2045 lebih 2045. cepat. Ada dasarnya keyakinan itu. Berdasarkan hitung-hitungan, karena wilayah Trenggalek 60% masih ekosistem hijau atau tutupan hijau yang punya kemampuan penyerapan karbon itu. Iya. Terus satu lagi, Kabupaten Trenggalek emisinya belum seperti di kota Jakarta, kota Surabaya, ada pabrik yang besar-besar, kendaraan bermotor Betul. banyak, pelaku usaha atau industrinya banyak, itulah emisinya. Nah, sedangkan Surabaya bayangkan, yang diemisikan banyak, yang diserapnya oleh tanaman Sedikit. masih sedikit. Iya. Berarti itu yang disebutnya defisit.
Kalau net zero itu seimbang. Ya, jadi ambisi ini kan perlu kita dukung, Betul. ya. Oleh siapa? Kita semua ya Pak Kita ya. semua. Jadi kenapa kesadaran ini harus muncul? Kalau kita mulai menyadari kita pribadi sebagai pendosa lingkungan, kita memudahkan kerja-kerja dari para aparat pemerintah. Karena apa? Kalau semua masyarakat tidak sadar, tidak mau bergerak, memang tugas pemerintah itu pembinaan terhadap kita-kita sebagai Betul. masyarakat. Kalau kita tidak setuju, tidak mengadopsi program-programnya, ya kiamat lingkungan tahun 2070 akan terjadi. Iya, Siapa yang diuntungkan kalau sudah kiamat? tidak ada yang diuntungkan. Malah Mungkin kita justru masih bicara dirugikan tentang ya. pahala, ya dosa, kayak Ah, iya gitunya. benar. Saya bermain dengan kata-kata dosa lingkungan, pendosa Iya. lingkungan, supaya nih kita sadar diri bahwa apa yang kita perbuat, hal kecil pun bisa mengakibatkan kerusakan pada dunia. Nah, sekarang hadir nih Pak Jamal ini bisa menjelaskan nanti kepala sekolah ini tentang dosa lingkungan itu, Pak ya. Jadi, ya intinya kesadaran kita harus kita bangun. Betul Dan Bapak. harus kita bangun secara bersama-sama. Iya. Mungkin Dan itu? untuk membangun kesadaran itu kan kita harus menanamkan sejak dini kan Bapak. Betul. Iya. Terus itu penanaman selain di keluarga juga di madrasah, ya di Betul, sekolah, terutama apalagi. di madrasah, terutama untuk siswa-siswa yang terutama si MTS ya, mungkin Oh, masih mudah untuk dibina. Nah, berkaitan dengan itu Bapak, mungkin dari Bapak nasihat dari Bapak atau saran dari Bapak tips-tips ya untuk terutama siswa-siswa MTS ya dan semuanya warga di MTSN 1 Trenggalek, bagaimana cara untuk menjaga lingkungan, lalu melestarikan lingkungan dan mengurangi yang tadi Pak apa emisi ya gas karbon rumah itu kaca tadi. ya, Iya, itu karbon. bagaimana Oke. caranya gitu ya. Sebetulnya saya sangat-sangat bangga dan berbahagia sekali punya mitra. Ya, saya bilang saya hebat Madrasah Sanawiyah 1 sudah adiwiyata. Betul. Artinya di sini lingkungannya sebagai fondasi saya juga untuk bermitra dengan orang-orang yang sudah kuat. Ya, kenapa? Ya, kalau saya mendatangi mitra-mitra yang masih lemah, artinya saya perlu upaya atau effort yang berlebihan kan. Pertama adalah mengangkat pemahamannya dulu. Nah, itu butuh waktu. Nah, kita tahu saya juga mengalami dari SD sampai universitas total-total 12 tahun lah ya. Dan belum tentu juga menjamin kehidupan saya kan, beres kuliah gitu kan. Betul. Apalagi sadar dengan lingkungannya, belum tentu. Betul, Ya betul, kan? betul. Jadi saya mendatangi Madrasah Sanawiyah ini sudah adiwiyata, lingkungan guru-gurunya juga sudah mulai mengajarkan, memahami. Dan yang paling satu yang saya suka sekali, ambisinya global. Selamatkan bumi. Karena bumi cuma satu, siapapun bisa menyelamatkan. Jadi spiritnya itu yang saya, ya mohon maaf Pak, saya bergemeter Pak. Ya, bulu kuduk berdiri. Jarang Pak orang Indonesia di lokal yang ambisinya global. Ya, biasanya di luar yang ambisinya global. Dan itu faktanya kenapa masyarakat luar lebih berpengaruh terhadap Indonesia dibandingkan sebaliknya. Kecuali pacu jalur kemarin. Ya, ya itu bagus. Ya, pacu jalur menjadi mendunia. Iya. Kenapa itu nggak diperbanyak? Ya, nah sekarang teman-teman tadi yang teman-teman yang perwakilan dari murid-murid yang berkumpul tadi di aula, ya tadi Bapak pengawas mengatakan, ayo kita dengan tegasnya dan lain-lain. Jadi tugas saya jadi lebih ringan. Hmm. Dan jangan lupa PT Jualita Energi Trenggalek pun sebuah perusahaan yang nyari untung sebetulnya. Tapi nyari untung dari kegiatan yang berbasis lingkungan. Makin banyak yang paham, berarti pasar kami makin luas loh. Betul. Jadi memang Iya. kami tidak langsung menjual produk dan jasanya, tapi memperluas pasarnya dengan apa? Memberikan pemahaman yang lebih luas. Melalui podcast ini, insya Allah apa yang sore ini diupload itu kan langsung go global, ya kan? Betul Bapak. Makanya Amin. saya senang di level Madrasah Sanawiyah saja sudah menggunakan podcast karena teknologinya sudah ada dan tahu cara memanfaatkannya. Itu udah bagus. Iya. Ya, jadi ya saya kayak gayung bersambut. Ya insya Allah ini menjadi bukan sesuatu yang sangat percuma di sini dan bukan pertama kali mungkin kita ketemu.
kita saling isi, Iya, saling Bapak. memberikan informasi dan lain-lain. Dan insya Allah kedepannya saya yakin ini pionir dunia nanti di SMP-nya ya. Jangan Amin. malu-malu, jangan takut-takut. Apalagi diajarkan bahasa Inggris ya. Nanti mungkin podcast Iya. kedepannya bahasa Inggris. Wow. Dan diisi oleh teman-teman di sini juga, Iya, iya anak-anak betul. juga. Untuk berani outspoken, artinya berbicara langsung. Anggaplah dunia itu lagi menunggu inisiatif dari sini untuk bisa diterima secara logis kaitannya dengan bagaimana menyelamatkan bumi. Nggak semua orang paham. Ya Betul. itu kira-kira. Terima kasih Bapak ya. Eh, apa ya saran-saran yang luar biasa dan sudah mau datang di MTSN 1 Trenggalek. Mungkin ada kata-kata dari Bapak untuk adik-adik di sini Pak itu siswa-siswi MTSN 1 Trenggalek yang terkait dengan lingkungan mungkin Ya, Pak aja kan ya sebetulnya saya malu kalau diminta memberikan wejangan. Enggak, ya. Kita sedikit pesan sama-sama gitu belajar ya. kira-kira. Mungkin sedikit pesan aja. Saya pernah mengalami muda juga, Bu. Hmm. Ya, dari SD, SMP, SMA dan selanjutnya lah. Cuman kadang-kadang kita nggak sadar. Kita lahir ke bumi ini memang digariskan Yang Maha Kuasa untuk selalu sukses. Saya baru paham akhir-akhir ini aja. Ternyata saya hidup ini pas waktu brojol tuh lahir, bisa nafas aja sebetulnya saya sudah sukses. Saya sudah menjadi bagian yang dipilih oleh alam semesta dan terutama Yang Maha Kuasa untuk hidup. Berarti saya pernah sukses. Iya. Nah, hidup dengan nangis, menghirup udara oksigen pertama kali, ya. Berarti saya seharusnya bersyukur diberi kehidupan itu. Udah gitu, besar, saya masuk sekolah, akhirnya saya pernah sukses jadi murid sekolah TK. Terus sukses lagi menjadi murid dari TK, SMP, sukses lagi naik kelas. Begitupun selanjutnya. Nah, saya hanya berpikir sederhana, apa yang saya bisa perbuat ya, buat alam ini? Iya. Diberi nafas saja, saya kadang-kadang nggak mensyukuri. Ya, malam tidur, belum tentu besok pagi saya bisa nafas. Benar nggak? Betul Bapak. Ya, jadi saya ingin teman-teman di lingkungan sekolah memberikan kesadaran itu. Mulai dari kecil. Karena apa? Kalau kesadaran itu muncul dari usia sekolah, ini bukan tidak mungkin. Gunung Semeru pun bisa dipindahin bareng-bareng. Betul? Betul. Kenapa? Kita dengan menanam, memberikan manfaat, menghasilkan oksigen tadi saya jelasinnya, yang menghirupnya emang yang nanamnya Bukan pasti semua semuanya. makhluk hidup. Iya, betul. Ya, artinya kalau teman-teman mulai di usia sekolah menyadari perbuatan kecil itu akan berdampak luar biasa keluar, mudah-mudahan ini menjadi motivasi dasar untuk berbuat sesuatu. Nggak ada yang besar dimulai dengan yang besar, selalu dari yang kecil. Ya, ya kita bermitra, insya Allah ke depannya tetap posisi PT Jualita Energi Trenggalek kita sebuah BUMD, jadi milik Pemda Trenggalek. Nah, kami di Indonesia ini adalah BUMD pertama di Indonesia yang sudah bisa berdagang sertifikat karbon. Ya, apa maksudnya? Kami karyawan semua, bahkan ada beberapa anggota Pak Bupati sendiri sudah menetralkan dosa lingkungannya adalah listrik rumahnya dengan membeli sertifikat itu, sertifikat karbon namanya, yang diperjualbelikannya di bursa karbon di Jakarta. Sudah ada. Bursa karbon ini menampung sertifikat karbon dari kegiatan usaha yang sudah terbukti menurunkan gas emisinya. Itu diantaranya adalah batu bara yang dirubah menjadi gas atau geotermal. Dibandingkan dengan yang sebelumnya ternyata ada penurunan gas emisi. Nah, penurunan gas emisi ini disertifikasi dan sertifikatnya dijual di bursa karbon. Nah, PT JET BUMD Trenggalek yang pertama di Indonesia. Ya, mungkin karena visi beliau Pak Bupati lebih cepat ke depan, tapi beliau sudah melihat bahwa ini bisnis baru bisa memperjualkan sertifikat penyerapan karbon itu. Ya, kami semua di kantor sudah bayar dosanya sudah. Ya, listrik rumah saya secara nggak sadar
itu dihasilkan dari PLTU yang berbasis batu bara yang mengemisikan karbon. Betul. Nah, sekarang diganti dengan yang misalnya surya panel, misalnya panel surya dan lain-lain. Itu deltanya itu yang menjadi sertifikat karbon. Jadi mudah-mudahan ya teman-teman di sini terutama juga para pendidiknya memahami gentingnya. Pokoknya ingat aja. Biasanya gini kalau orang tahu kapan kiamat, langsung berniatnya lebih baik kan, lebih cepat kan, dan Betul. melakukan Iya, perubahannya. benar. Ya, saya iseng-iseng aja kiamat lingkungan bukan kata saya. Kata Pak Ahli Dunia, kiamat lingkungan tahun 2070, kalau kita tidak berhasil menurunkan gas emisi itu, sekarang sudah mencapai 1,5 derajat di atas rata-rata sebelum pra-industri. Nah, kalau sampai 2 derajat ya kiamat lingkungan akan terjadi. Ya mudah-mudahan semoga kesadaran ini muncul dari kita nih berdua dengan Mbak Helena, Iya, teman-teman yang lain, betul. murid-murid yang lain gitu. Betul. Nanti mungkin ini menjadi pionir madrasah Sanawiyah 1 untuk memberikan pendampingan ke sekolah-sekolah yang lain. Betul. Itu aja mungkin Iya. sedikit jangan saya ya. Iya, terima kasih Bapak atas wejangan dan saran-sarannya dan semoga kita semua warga MTSN 1 Trenggalek khususnya benar-benar berkomitmen untuk menurunkan gas emisi dan menjaga Ya, lingkungan ini. jadi ya saya matur nuwun ya. Jadi Saya juga terima tadi juga mohon kasih. maaf saya tambahkan sedikit. Menanam satu pohon toge saja udah cukup. Begitu. Kenapa? Karena pohon toge pun menghasilkan daun yang akan nyerap karbon Iya atau betul. gas rumah tangga. Kaca ya. Iya. Jadi sekecil apapun yang Ya, kita itu tanam ilustrasi itu ya Pak. saya. Iya betul. Sekecil apapun yang penting menanam tumbuhan. Hmm, Nah, banyak lahan yang nggak digunakan gitu ya. betul Bapak. Itu mungkin ya tambahan dari saya. Iya, iya, terima kasih Bapak Heru Gunawan atas kehadirannya di podcast Dakon Mas. Semoga nanti menjadi berkah untuk kita semuanya ya Bapak. Amin. Eh, Sekian dulu pemirsa podcast Dakon Mas. Satu kutipan dari saya, peduli lingkungan itu bukan pilihan, tetapi kewajiban. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.